Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami akan membahas salah satu mata kuliah yang ada di jurusan Hukum Keluarga Islam, yaitu Statistika Penelitian. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Zakia Nur Aini, dan juga rekan-rekan saya, Wulan Nurdiana, Syahrul Permana, Yuliana Nurfadila, dan juga Yuyun. Pokok bahasan pada kali ini yaitu tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Langsung saja, saya di sini akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah data yang mempunyai distribusi yang normal, berarti mempunyai sebaran yang normal pula. Normal di sini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi, uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Untuk mengetahui bentuk distribusi data, dapat digunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Cara ini dilakukan karena bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal, di mana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng atau bentuk gunung. Sedangkan analisis statistik menggunakan analisis keruncingan atau kemencengan kurva dengan menggunakan indikator keruncingan dan kemencengan. Kemudian lanjut kepada peta konsep macam-macam uji normalitas. Yang pertama yaitu ada metode chi-square. Salah satu uji normalitas data yaitu C-kuadrat ini merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku atau standar. Jadi membandingkan antara B atau A. Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Nanti akan selebihnya akan dijelaskan di belakang. Yang kedua yaitu ada dengan metode Lilliefors. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilliefors ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut yang diawali dengan penentuan taraf signifikasi, yaitu pada taraf signifikasi 5% atau 0,5 dengan hipotesis yang akan diajukan. Kemudian jenis uji normalitas yang ketiga ada metode Kolmogorov-Smirnov, yang mana Kolmogorov-Smirnov itu salah satu tes uji normalitas yang memperhatikan tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu. Kemudian metode yang ketiga ada metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dengan tabel distribusi frekuensi. Data diurut kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Kemudian di sini saya akan mencoba membahas lagi tentang metode chi-square. Chi-square atau X-kuadrat adalah salah satu uji normalitas yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal bakunya atau standar. Jadi membandingkan antara B atau A. Bila tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Langkah-langkah menguji data normalitas dengan chi-square atau kuadrat, yaitu yang pertama kita perlu menentukan mean atau rata-rata dari data tersebut. Kemudian kita menentukan simpangan baku. Kemudian yang ketiga kita membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan, yang terdiri dari menentukan batas kelas, mencari nilai skor untuk batas kelas interval, mencari luas kelas, terus kemudian mencari luas tiap kelas interval, mencari frekuensi yang diharapkan. Kemudian yang keempat, merumuskan formula hipotesis. Hipotesis O-nya
yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian hipotesis satunya yaitu data yang tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian yang kelima, kita bisa menentukan taraf nyata. Untuk mendapatkan nilai chi-square tabel itu dengan rumus yang telah tertera. Kemudian yang keempat itu DK atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan yaitu kita menghitung derajat kebebasan yaitu dengan cara K dikurangi 1. K itu apa? K itu banyak kelas interval. Kemudian yang ketujuh, kita menentukan nilai uji statistik, yang mana rumusnya sudah tertera pada PPT ini dengan keterangan OI itu adalah frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke I. Terus kemudian EI ialah frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke I. Kemudian yang kedelapan, kita bisa menentukan kriteria pengujian hipotesis dengan rumus yang telah tertera. Kemudian yang terakhir, kita bisa memberikan kesimpulan. Metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syahrul Permana. Baik. Ya, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang metode Lilia-Foss. Metode Lilia-Foss menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data tidak memastikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Menurut Sujana, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Lilia-Foss dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dengan penentuan data signifikan, yaitu pada data signifikan 5% atau dalam bentuk desimalnya 0,05. Dengan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HU itu sampel besar dari populasi yang berdistribusi normal. HI itu sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, data pengamatan X1, X2, X3 sampai X seterusnya disangka dengan bilangan baku Z1, Z2, Z3 dan seterusnya dengan menggunakan rumus X SI dikurangi X dan dibagi S, dengan X dan S masing-masing merupakan rata dan simpangan baku. Jadi X ini adalah rata-rata dan S ini simpangan baku. Untuk setiap bilangan baku ini dengan menggunakan data distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang F dengan rumus F dalam kurung ZI tutup kurung sama dengan P buka kurung Z lebih kecil daripada ZI tutup kurung. Lalu yang ketiga, hitung proporsi Z1, Z2, Z3 seterusnya yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S dalam kurung ZI, maka SZI sama dengan banyaknya Z1, Z2 seterusnya lebih kecil dari ZI dibagi N. Lalu yang keempat, hitung selisih F Z1 dikurangi S sama pada kurung ZI. Kemudian tentukan harga mutlaknya. Yang kelima, ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Misal harga tersebut adalah LO, dengan seperti itu. Lalu untuk menerima atau menolak hipotesis 0 tahu dilakukan dengan cara membandingkan LO ini dengan nilai kritis L yang terdapat dalam tabel untuk taraf yang nyata yang dipilih. Di sini saya akan melanjutkan lagi metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov dijajah berbeda dengan metode Lilia-Foss. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumusnya sama, namun perbedaannya pada signifikan yang berbeda. Signifikan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilia-Foss menggunakan tabel perbandingan Mirnov. Perbedaannya adalah cara penggunaannya saja. Dia kalau menggunakan tabelnya saja berbeda. Lalu di sini Anda bisa melihat tabel yang pada PPT. Lalu saya akan menjelaskan apa itu SI. Ini adalah angka pada data. Z ini transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. FT itu probabilitas kumulatif normal. FS probabilitas kumulatif empiris. Lalu pesertanya ada 3. Yang pertama data berdasarkan interval atau rasio dan latihan kuantitatif.
Data yang kedua adalah data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga dapat untuk data yang besar maupun data yang kecil. Lalu prosedur pengujian kumulatif ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut: signifikansi uji, lalu nilai FT dikurangi FS terbesar dibandingkan dengan nilai tabel komunikasi Smirnov. Jika FT dikurangi FS terbesar nilai komunikasi Smirnov, maka HO ditolak. Tadi HA diterima. Tabel homogenis Smirnov pada lampiran 5, harga kuantil hasil homogenis distribusi normal. Cukup sekian dari saya, mungkin bisa dengan pemateri yang lain. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang metode Shapiro-Wilk. Jadi metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normanya. Nah, teman-teman juga bisa lihat, ini adalah rumusan dari metode Shapiro-Wilk. Keterangannya adalah berdasarkan rumus di bawah, AI sama dengan koefisien T Shapiro-Wilk atau lampiran 8, Xn min I plus 1 sama dengan angka Kn min I plus 1 pada data, sedangkan Xi angka Ki pada data. Selanjutnya adalah persyaratannya. Yang pertama adalah data berskala interval atau ratio kuantitatif. Yang berikutnya adalah data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang selanjutnya adalah data dari sampel random. Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk. Signifikansi diuji nilai T3. Signifikansi dibandingkan dengan tabel Shapiro-Wilk. Signifikansi uji nilai T3 dibandingkan dengan nilai tabel Shapiro-Wilk. Untuk dilihat posisi nilai probabilitasnya P. Jika nilai P lebih besar dari 5%, maka HO diterima. HA ditolak jika nilai P kurang dari 5%, maka HO ditolak. HA diterima. Tabel harga kuantil statistik Shapiro-Wilk distribusi normal. Jika digunakan rumus G, maka digunakan tabel 2 distribusi normal. Mungkin sampai di situ penjelasan saya, maka akan dilanjutkan pemateri yang berikutnya. Uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada kedua sampel memiliki varian yang sama atau tidak. Populasi-populasi dengan varian yang sama besar dinamakan populasi dengan varian yang homogen, sedangkan populasi-populasi dengan varian yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varian yang heterogen. Faktor-faktor yang menyebabkan sampel atau populasi tidak homogen adalah proses sampling yang salah, penyebaran yang kurang baik, bahan yang sulit untuk homogen, atau alat untuk uji homogenitas rusak. Apabila sampel uji tidak homogen, maka sampel tidak bisa digunakan dan perlu dievaluasi kembali mulai dari proses sampling sampai penyebaran, bahkan bila memungkinkan harus diulangi sehingga mendapatkan sampel uji yang homogen. Selanjutnya, peta konsep macam-macam uji homogenitas. Yang pertama ada uji Harley-Pearson. Uji ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama, N yang sama untuk tiap kelompok. Misalkan kita mempunyai dua populasi normal dengan varian 2/1 dan 2/2. Akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis 0, H0, dan tandingannya H1. Nah, yang kedua ada uji Bartlett. Uji ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama maupun tidak sama, N yang sama maupun N yang berbeda untuk tiap kelompok. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang uji Harley-Pearson. Nah, uji ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama, N yang sama untuk tiap kelompok. Misalkan kita mempunyai dua populasi normal dengan varian 2/1 dan 2/2. Akan diuji mengenai uji dua pihak untuk pasangan hipotesis 0, H0, dan tandingannya H1.
Nah, seperti rumus yang sudah tertera di PPT ini. Lalu berdasarkan sampel acak yang masing-masing secara independen diambil dari populasi tersebut, jika sampel dari populasi ke-1 berukuran N1 dengan varians 2/1 dan sampel dari populasi kedua berukuran N2 dengan varians 2/2, maka untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik. Nah, rumusnya seperti yang sudah tertera di PPT ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis, yang rumusnya sudah ada di PPT. Yang kedua, menentukan taraf nyata dalam kurung alfa dan F-tabel. F-tabel ditentukan dengan alfa, derajat bebas pembilang dalam kurung N1 dikurang 1, dan derajat penyebut dalam kurung N2 dikurang 1, dengan rumus F-tabel sama dengan F1/2 alfa dalam kurung N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Hipotesis O diterima jika F dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung N1 dikurang 1 kurang F 1/2 alfa dalam kurung N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Hipotesis O ditolak jika F dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung N1 dikurang 1 kurang dari F sama dengan F1/2 alfa dalam kurung N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Atau F dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung N1 dikurang 1. Atau lebih dari F sama dengan F1/2 alfa dalam kurung N1 dikurang 1, N2 dikurang 1. Yang keempat, menentukan uji statistik yang rumusnya sudah ada di PPT. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi, F sama dengan variabel terbesar per variabel terkecil. Yang selanjutnya yaitu uji Berlitz. Uji ini digunakan untuk menguji ukuran dengan cuplikan yang sama maupun tidak sama dalam kurung N yang sama maupun N yang berbeda untuk tiap kelompok. Untuk menguji kesamaan beberapa buah rata-rata, dimisalkan populasinya mempunyai varians yang homogen, yaitu sigma 2/1 sama dengan sigma 2/2 sama dengan titik-titik-titik sama dengan sigma 2/k. Dengan demikian, untuk menguji kesamaan dua rata-rata telah dimisalkan sigma 2/1 sama dengan sigma 2/2 akan diuraikan diperluasnya untuk menguji kesamaan K buah dalam kurung K lebih dari 2 buah populasi berdistribusi independen dan normal masing-masing dengan varians sigma 2/1, sigma 2/1, titik-titik sigma 2/k. Akan diuji hipotesis dengan rumus yang sudah ada di PPT. Untuk uji Berlitz digunakan statistik C kuadrat yang rumusnya sudah ada di PPT juga. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Yang berikutnya, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Rumusnya sudah ada di PPT. Yang kedua, menentukan taraf nyata dalam kurung alfa dan X kuadrat tabel. X kuadrat tabel di mana X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung K dikurang 1. Didapat dari daftar distribusi C kuadrat dengan peluang dalam kurung 1 dikurang alfa dan DK sama dengan K dikurang 1. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Hipotesis O diterima jika X kuadrat kurang X kuadrat dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung K dikurang 1. Hipotesis O ditolak jika X kuadrat lebih dari X kuadrat dalam kurung 1 dikurang alfa dalam kurung K dikurang 1. Yang keempat, menentukan uji statistik. Rumusnya sudah ada di PPT. Dan yang terakhir, bisa menarik kesimpulan.